Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini. Saya ingin menaburkan firman Tuhan yang saya kutip dari surat Rasul Paulus ke jemaat Galatia, yakni Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara yang terkasih, air susu dibalas dengan air tuba. Peribahasa kuno ini masih relevan sampai dengan saat ini. Air susu yang enak untuk diminum, tetapi dibalas dengan air tuba. Air tuba artinya air dari suatu tumbuhan yang akarnya bila ditumbuk akan menghasilkan racun untuk meracuni ikan. Pengertian dari peribahasa ini adalah yaitu kebaikan yang diterima dibalas dengan kejahatan. Saudara terkasih, ada dua kata yang saling paradoks dalam peribahasa ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka sering membuat orang menjadi kesal atau menjadi ogah untuk melakukan segala sesuatu yang baik terhadap orang tersebut. Saudara terkasih, pagi ini kita dilawat dengan firman Tuhan yang mengajar kita untuk saling membantu, yaitu berbuat kebaikan bagi semua orang. Firman ini berkaitan dengan jemaat yang ada di Galatia. Oleh Rasul Paulus perlu mendapat pengajaran untuk saling menolong dalam berbagai hal, tanpa menghitung-hitung segala sesuatu yang pernah kita lakukan kepada orang lain, agar selalu menjaga hati, agar tidak menilai perbuatan kita menurut ukuran-ukuran kita sendiri, sehingga menyebabkan orang menyombongkan diri, menganggap diri kita sudah berbuat yang terbaik bagi orang lain. Ternyata hal itu yang ditantang oleh Rasul Paulus. Saudara terkasih, berbuat baik kepada orang lain, apakah salah? Tentunya tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika saudara dan saya berbuat baik, dalam tanda kutip, ada udang di balik batu. Artinya, ada maksud terselubung di balik perbuatan baik itu. Sahabat-sahabat hati, dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-16a, firman Tuhan berkata demikian, "Dari buahnya lah kamu mengenal mereka." Artinya adalah dari sikap perbuatan kita akan kelihatan apakah kita orang-orang yang berpura-pura baik atau memang orang yang baik dan berhati tulus. Setiap orang yang sudah mengenal Kristus akan melakukan perbuatan baik buat sesama manusia. Perbuatan baik menyangkut semua aspek dari sisi kehidupan manusia. Berbagi baik menyangkut tenaga, materi, sumbangan pikiran. Meski hal ini sulit ditemukan di kalangan orang-orang percaya. Saudara yang terkasih, kita melakukan perbuatan baik bagi semua orang, karena saudara dan saya telah lebih dahulu menerima segala yang baik dari Tuhan. Tetapi manusia tidak ada kata cukup, selalu berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mereview sejenak tentang latar belakang kita, dari mana kita berada. Siapa kita? Apa tujuan kita dalam hidup ini? Pertimbangan-pertimbangan yang terlalu rumit membuat kita menjadi orang yang pelit. Pelit waktu, pelit pikir, pelit uang, pelit ide. Masih banyak lagi yang mungkin dapat kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Saudara terkasih, memang perbuatan baik tidak menjamin saudara dan saya masuk surga. Kita tidak bisa menyogok Tuhan. Kita tidak bisa menipu Tuhan dengan cara-cara yang tidak benar. Yang dapat menjamin saudara dan saya masuk surga hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan yang telah disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbuat baik adalah respons setiap orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Berbuat baik adalah cerminan hidup orang percaya yang mengasihi Tuhan.
tidak memiliki target apa-apa, tetapi kasih itu mengalir sampai selamanya dari hati setiap orang percaya. Berbuat baik buat sesama manusia, supaya Allah dimuliakan melalui seluruh kehidupan kita. Saudara dan saya hanya sebagai alat yang kecil yang dipakai Tuhan untuk berkarya menabur kasih buat sesama. Firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus kami bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini atas cinta kasih kemurahan Allah yang terjadi di dalam hidup kami. Malam yang boleh kami lalui, di pagi ini Bapa boleh membangunkan kami dari peraduan kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan dan cinta-Mu. Bapak, hamba mau berdoa buat semua orang di pagi ini. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Biarlah mereka diberkati oleh Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu ada bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dimampukan oleh Allah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Tuhan berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu dengan berkat kesehatan, sukacita, kebahagiaan di dalam hidup mereka. Bapa, di dalam Yesus inilah kami, dengan ungkapan syukur kepada Tuhan, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan yang dapat saya taburkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian.